Ikhwati fillah barakallahu fikum. Baiklah, kita lanjutkan adab yang ke-16 yang disebutkan oleh Syekh di dalam pembahasan kitab ini, Mawsu'atul Adab, yakni banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Adab kepada Allah itu banyak berzikir kepada Allah. Barang siapa yang beriman kepada Allah, mencintai Allah, takut kepada Allah, selalu bergantung kepada Allah, pasti ia banyak mengingat Allah. Di dalam hatinya penuh dengan rasa cinta, penuh dengan rasa pengharapan kepada Allah, kesadaran dan ketergantungan kepada Allah. Maka dengan demikian tentu dia banyak berzikir kepada Allah. Barang siapa man ahabba syai'an aktsara min dzikri. Barang siapa yang mencintai sesuatu pasti dia akan banyak menyebutnya. Maka adab yang penting kepada Allah itu diantaranya adalah banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang-orang yang mencintai Allah itu, orang yang beradab kepada Allah itu, dia akan banyak bertasbih, banyak bertahmid, banyak bertakbir, banyak bertahlil, berdoa dan beristighfar. Astagfirullah. Dan itu tidak hanya pada momen-momen tertentu, yakni di masjid sedang salat atau setelah salat zikir pagi, tidak. Sebagaimana kita sebutkan sebelumnya bahwa banyak berzikir itu maknanya adalah berzikir pada momen yang sudah ditetapkan Allah dan Rasulnya. Zikir pagi, petang, dan pada waktu-waktu yang sudah ada waktu yang ditetapkan Nabi. Tapi juga ada yang namanya zikir mutlak, yang tidak ada batasan waktunya. Selain zikir dengan lisan, yang paling penting adalah dan pertama itu adalah menghadirkan dengan hati kecintaan kepada Allah. Merasa selalu diri diawasi oleh Allah. Dan juga menghadirkan zikir dengan anggota badan. Apa yang dimaksud dengan zikir anggota badan? Mengerjakan amalan-amalan ketaatan. Dan ini adalah konsekuensi dari iman. Ya, kecintaan kepada Allah, rasa takut kepada Allah, bergantung kepada Allah. Ikhwati fillah, Allah menyebutkan ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Wahai sekalian orang-orang yang beriman, berzikirlah kalian kepada Allah dengan zikir yang banyak. Dan saya sudah sebutkan bahwa zikir yang banyak itu zikir pada momen yang sudah ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya, pada waktu yang sudah ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya. Dan yang kedua adalah zikir secara mutlak. Wasabbihuhu bukratan wa asila. Dan tasbihlah kepada Allah pagi, petang. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan pengaruh yang luar biasa ketika seseorang mukmin rajin berzikir kepada Allah, baik di dunia dan di hari akhirat kelak. Ya, banyak faedahnya. Yang pertama, hati orang yang berzikir kepada Allah itu akan senantiasa tentram, teguh. Ya. Dan memang hati kita ini butuh makanan. Makanya hati yang tidak berzikir kepada Allah bagaikan ikan yang tidak berada dalam air. Dia akan mati. Jadi ketika kita butuh makan 3 kali sehari untuk makan nasi, minimal paginya mungkin bakwan, godok, ya makan macam-macam lah, makan orang Indonesia. Ya, itu kebutuhan makan fisik. Tapi kalau hati kita makanannya zikrullah, gizinya hati itu adalah zikrullah. Dan di situ hati itu menjadi tenang. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Orang-orang yang beriman, tenang hati mereka dengan sebab apa? Berzikir kepada Allah.
Zikir itu yang menjadikan hati mereka tenang. Makanya Allah katakan, ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Ketahuilah dengan berzikir kepada Allah, hati itu menjadi tenang. Allah. Di saat penyakit banyak resah, gelisah, kacau, risau, semuanya berbagai permasalahan kehidupan yang tidak bisa kita hindari, maka zikir kepada Allah adalah obatnya. Itu yang pertama. Dan itu mesti kita ingat. Kalau sudah hati tak tenang, itu tanda. Karena Allah juga sebutkan di dalam, kita juga sudah katakan pada pembahasan-pembahasan sebelumnya, barang siapa yang berpaling dari Allah itu, nanti fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Untuknya kehidupan yang sempit sesempit-sempitnya. La ilaha illallah. Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Siapa yang berpaling dari mengingat Allah, dari Al-Qur'an Karim, ya, berzikir kepada Allah, maka ia akan mendapatkan kehidupan yang sempit sesempit-sempit. Allahul musta'an. Yang kedua faedahnya, istiqamah dalam ketaatannya. Kalau banyak berzikir, kita akan mudah untuk melakukan ketaatan. Sebab barang siapa yang lisannya selalu sibuk dengan zikrullah, niscaya ia tidak akan mungkin berbicara maksiat. Siapa yang anggota badannya sibuk dengan amal ketaatan, niscaya tidak akan disibukkan dengan maksiat. Maka seorang yang senantiasa berzikir akan selalu istiqamah di atas manhaj Allah Ta'ala dengan hati, lisan, dan anggota badan. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah sebutkan bahwa di antara yang mudah membawa diri kita untuk melakukan ketaatan adalah membasahi lidah dengan zikrullah. La yazalu lisanuka ratban min dzikrillah. Senantiasa lisanmu basah karena zikir kepada Allah Rabbul Alamin. Makanya lidah ini kan tak bertulang. Dan lidah ini sebenarnya kalau ditimbang, berapalah beratnya lidah dibandingkan beratnya tulang. Tapi lidah yang tak bertulang ini apabila dibawa terus untuk berzikir dan sudah ringan dia lidah nih, itu efeknya luar biasa. Dan sebaliknya, apabila lidah yang ringan tak bertulang ini tidak ada iman dalam hati, tidak ada mujahadah, latihan terus untuk berzikir, membasahi lidah dengan zikir, lidah ini lebih berat dari tulang lagi. Lebih berat lagi dari tulang. Orang bisa saja dia pergi ke masjid, kan pergi ke masjid deh, kan membawa tangannya, membawa kakinya. Namanya kan melangkahkan kaki, mengayunkan tangan. Berat itu sebenarnya daripada sekedar jalan ke masjid itu subhanallah bihamdihi subhanallah. Kenapa? Apa sebabnya? Kok tidak bisa? Kaki tangan bisa bergerak, lisan kok tidak bisa bergerak? Apa sebabnya itu, Pak? Sebab tidak akan lurus lisan seseorang selama hatinya tidak lurus. La ilaha illallah. Jadi hati itu yang membentuk lisan itu bisa berzikir. Jadi kalau dan tandanya hati lurus itu lisannya lurus. La ilaha. Dan itu la ilaha illallah memang ada korelasinya, ada hubungannya. Kalau nggak percaya coba aja. Maka orang yang jauh hatinya dari Allah, lisannya jauh pula dari Allah. La ilaha illallah. Maka itu manfaat. Latih dulu. Pengen kita lurus anggota badan kita, luruskan lisan kita. Baik. Yang ketiga, sebagai benteng dari syaitan. Syaitan akan bersembunyi dan lari jika seorang berzikir kepada Allah Ta'ala.
Maka siapa yang banyak berzikir kepada Allah berarti telah membentengi diri dari syaitan. La ilaha illallah. Jadi orang yang berzikir itu seperti lari dari serangan syaitan dan berada di benteng yang sangat kokoh. Zikir itu senjata. Dan Allah Subhanahu wa taala kan sudah sebutkan. Ingat aku, dzkurni fadzkurku. Ingat aku, niscaya aku akan ingat kalian. Yang punya segala-galanya adalah Allah. Dan kita tidak akan bisa melawan syaitan, iblis itu tidak bisa kita. Sebab tar dulu, yang lebih tua iblis atau kita? Iblis ya. Tua kan. Kerja dia Pak sejak mulai dia dicap sebagai makhluk terkutuk itu melaknat orang, menggoda orang aja kerjanya, mengganggu orang, manusia aja kerjanya. Apa yang kan tuh? Artinya dia sudah pakar dalam pekerjaan dia itu. Itu aja dah ahli dia. Dah berulang-ulang. Kalau pekerjaan dah berulang-ulang kan dah ahli kita. Dah profesional dia. Nah, Bapak bayangkan kalau misalkan ada profesor yang umur dia sejak dinobatkan sebagai profesor dan guru besar itu sudah 50 tahun. Diangkat misalkan dia jadi profesor umur 40 tahun. Umurnya sekarang sudah 90 tahun. Berarti kan dari 50 tahun jadi profesor. Bayangkan, muridnya saja sudah ada pula yang profesor. Bahkan sudah mati muridnya, dia masih hidup juga dan pikirannya masih segar. Bayangkan itu ada profesor yang berumur 9 tahun dan dia sehat. Murid-murid profesornya sudah banyak, bahkan sudah melahirkan murid-murid yang profesor pula. Cucu ideologisnya yang sudah profesor saja sudah ada. Dan dia masih sehat. Bayangkan betapa luar biasa dia bakal jadi rujukan, referensi. Umurnya baru 90 tahun. Umur kepakaran dia, profesor dia baru 50 tahun. Iblis dah berapa tahun umurnya? La ilaha illallah. Artinya tidak akan bisa kita melawan iblis itu, betul tak? Dan jago dia. Berbagai macam tipu daya itu talbis iblis ya. Tidak bisa. Kira-kira bisa tidak seorang anak yang tamat SMA aja melawan keilmuan seorang dokter? Tidak kan? Strateginya seorang profesor tidak bisa. Profesor yang sudah gurunya para profesor. Itu ilustrasi sederhana saya. Iblis itu sudah berapa lama dia hidup di alam yang bernama dunia fana ini. Bayangkan. Maka kita melawan iblis itu tidak bisa. Kecuali, nih ada pengecualiannya pula. Allah menolong kita. Apa sebab kita bisa? Sebab yang menciptakan iblis itu Allah. Yang menciptakan kita juga Allah. Sekarang kita berlindung dari iblis itu adalah dengan sang pencipta kita dan pencipta iblis itu sendiri. Baru kita bisa. Akhirnya ketika kita berlindung kepada Allah, lemahlah. Inna kaida syaitani kana dha'ifa. Sesungguhnya tipu daya iblis itu, syaitan itu lemah. Itu sebab pertolongan Allah. Jadi jangan coba-coba kita mau melawan iblis kalau tidak dengan petunjuk Allah. Iblis itu umpamanya kita mau celaka kau iblis, kita lawan sama dia, makin senang dia tuh. Terbayang enggak, Pak? Itu marah-marah nih, ini iblis menggodaku. Kita sumpah serapah dia, iblis itu. Laka betul iblis digoda-goda saya, misalkan gitu. Makin senang dia tuh.
Tapi ketika seseorang mengatakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim, aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Berlindung kepada sang penciptanya iblis. Dia tidak berkutik lagi. Dan berlindungnya kita kepada Allah. Itu dengan apa? Berdoa dan berzikir kepada Allah itu. Nampak enggak, Pak? Bagaimana korelasinya, hubungannya akan memberikan kekuatan kepada orang-orang berzikir kepada Allah dari godaan syaitan tersebut. Karena memang iblis itu ciptaan Allah. Dengan segala hikmahnya Allah. La ilaha illallah. Ikhwati fillah Bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu manfaat yang yang ketiga. Yang keempat, banyak melakukan amal kebaikan. Jadi kalau udah banyak kita berzikir kepada Allah, Allah akan berikan kekuatan. Kita akan diberikan kekuatan untuk apa? Untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Sebab zikir merupakan amal saleh terbesar untuk mendekatkan diri kepada Allah, meraih berbagai kebaikan. Bahkan kata Syekh, banyak sekali athar riwayat menjelaskan tentang berbagai pahala bagi macam-macam zikir. Namun bukan, beliau tidak jelaskan di sini. Jadi orang-orang yang rajin berzikir adalah orang-orang yang gemar melakukan kebaikan. Karena zikir itu sendiri kan kita astagfirullah. Kita ingat pada Allah. Ya. Kita mendekatkan diri kepada Allah sehingga terasa terus kedekatan kita dengan Allah itu. Allah itu selalu dekat dengan kita, tapi tidak terasa dekat tuh kalau tidak berzikir. Jadi ketika sudah ada rasa kedekatan kita dengan Allah atau kedekatan Allah dengan kita, itu mudah nih. Orang, Pak, kalau ada rasa dekat dengan orang itu mudah enggak melakukan menolong dia, berkhidmat pada dia, mudah kan? Tapi coba aja enggak rasa dekat. Tengok mak kita tuh apapun nak kita buat, yang kita butuhkan, mak kita mau buatnya. Dibantunya, ditolongnya, kita dekat, ada hubungan. Kalau kita ada dekat dengan orang terasa mudah, ringan badan kita untuk melakukan sembarang pekerjaan, macam-macam pekerjaan untuk apa? Untuk menolong dia. Ikhwati fillah. Tapi coba kalau tidak terasa dekat. Tak terasa dekat, dah bisa kita. Baik. Kemudian manfaat yang kelima, zikrullah dan kebersamaan Allah dengan hambanya. Sesungguhnya barang siapa yang mengingat Allah, niscaya Allah akan mengingat. Dalam hadis qudsi, Allah Ta'ala menyebutkan dalam riwayat Bukhari, ana 'inda dhanni 'abdi wa ana ma'ahu idza dzakarani fa idza dzakarani fi nafsi dzakartuhu fi nafsi wa idza dzakarani fi mala'in dzakartuhu fi mala'in khairin minhum. Aku sebagaimana persangkaan hambaku. Aku akan bersamanya selama ia mengingatku. Jika ia mengingatku dalam dirinya, niscaya aku akan mengingatnya dalam diriku. Jika ia mengingatku di majelis, niscaya aku akan mengingatnya di majelis yang lebih baik daripada majelis itu. Allah, kita sebenarnya butuh diingat oleh orang-orang besar di dunia ini. Kalau di dunia saja kita butuh diingat oleh orang-orang yang besar. Ya. Dalam lembaga kita misalkan, namanya kita kerja, orang besar, ya bos kita. Bos kita ingat kita. Ya. Sakit nggak kira-kira kalau terlupakan oleh bos kita? Tiba-tiba orang bagi-bagi THR, dia lupa.
Enggak masuk nama kita. Ya. Dan Allah Pak, ketika kita mengingatnya, Allah senantiasa mengingat kita. Ingat dalam diri kita, Allah akan ingat terus kita. Allah Akbar. Dan Allah mengingat kita adalah sebab terbesar mendapatkan kebaikan, kebahagiaan dunia dan di hari akhirat kelak. Allahu Akbar. Baik, ini adab yang ke-16 yang disebutkan oleh Syekh di sini. Kemudian yang ke-17, adab kepada Allah Subhanahu wa taala adalah berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Banyak berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada hakikatnya wajibnya berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah ketika nama beliau disebut. Bahkan di sebagian negara, Pak, saya nengok di internet ya, di YouTube kadang kita jumpai sebagian negeri, seperti di negeri di Afrika sana ada sebagian tempat itu ketika disebut nama Nabi mereka sallallahu alaihi wasallam. Itu karena itu iya wajibnya berselawat itu ya saat disebut nama beliau. Ikhwati fillah barakallahu fikum. Allah menyebutkan innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikat berselawat kepada Nabi. Allah saja berselawat pada Nabi. Para malaikat saya berselawat pada Nabi. Tapi makna salawatnya Allah pada Nabi, Allah memberikan keberkahan pada Nabi. Dan salawat kita kepada Nabi maknanya adalah kita mendoakan kebaikan untuk Nabi. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai sekalian orang-orang yang beriman, sallu alaihi wa sallimu taslima. Bersalawatlah kalian kepada Nabi dan bersalam kepadanya, memberikan penghormatan kepadanya. Dan Nabi menyebutkan al-bakhilu man dzukirtu 'indahu falam yusalli alayya. Orang yang bakhil adalah orang yang bakhil itu orang kikir, kiki. Bahasa Pekanbarunya apa? Hah? Pelit. Apa lagi? Bahasa Pekanbaru pelit. Bahasa daerah banyak, sampili, nah, kiki, macam-macam. Kalaulah disebut orang Pak, seperti dalam bahasa daerah, disampili angka, itu sakit hati dengarnya. Atau digelari kita dengan ujung nama kita ditambah dengan gelar-gelar yang ada embel-embel, pokoknya orang kikir lah begitu, kan menyakitkan itu. Dan ternyata di sini Nabi menyebutkan orang yang bakhil, orang yang kiki sampili tadi adalah orang man dzukirtu 'indahu falam yusalli alayya, adalah orang yang disebut namaku dekatnya, disebut nama Nabi, tetapi dia tidak bersalawat kepada aku. La ilaha illallah. Makanya ini berat. Kalau tidak dibiasakan, kalaulah biasa, dia bisa karena terbiasa. Sallallahu alaihi wasallam. Dan bersalawat itu minimalnya apa? Ya, sallallahu alaihi wasallam. Ya. Bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mau banyak bayangkan banyaknya kita bersalawat kepada Nabi. Nah, apabila ini diamalkan, disunahkan memperbanyak selawat dalam setiap waktu. Dan ini zikir yang utama. Sebab man shalla alayya wahidatan, Nabi dah sebut siapa yang bersalawat kepadaku sekali saja, sallallahu alaihi asyara, Allah bersalawat untuknya 10 kali. 10 kali Allah salawat untuk kita. Dan bersalawat kepada Nabi sebab terbesar untuk meraih kelapangan hati. Hati kita jadi lapang. Tapi bukan salawat yang dibuat-buat. Salawat yang sesuai dengan petunjuk Nabi. Dan ikhwati fillah barakallahu fikum, orang mukmin itu
Seorang muslim tentu banyak berselawat kepada Nabi. Karena orang mukmin itu adalah orang yang paling mencintai Nabi. Bahkan Nabi pernah menyebutkan la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidi wa waladihi wan nasi ajma'in. Tidaklah sempurna iman salah seorang kalian sampai aku nih lebih dia cintai daripada anak dia, orang tua dia, dan manusia semuanya. La ilaha illallah. Dan faktor kecintaan itu, apa yang mendatangkan kecintaan itu, Pak? Coba sebut dulu. Apa yang menyebabkan kita bisa cinta pada orang? Satu, karena dia gagah atau cantik. Cinta juga tuh. Dua, karena baik akhlaknya. Tiga, karena ada jasanya. Empat, karena ada yang diharapkan dari dia. Apa yang diharapkan itu? Biarlah tua baik, lah tua, lah datuk-datuk pakai tungkek tapi haroto banyak, diterima aja tu dia nak gedi, dia calon mintuanya, betul? Ada yang diharapkan. Yang kelima, ada hubungan. Seluruh itu 5, Pak. Dia itu yang saya dengar dari salah seorang syekh, ya, itu 5 faktor yang mendatangkan kecintaan. Kelima 5 faktor ini ada pada diri Nabi. 1, gagah. Saya ngaji Syama'il Muhammadiyah itu di Ubay bin Ka'ab. Luar biasa keindahan fisik Nabi itu. Ubatnya beliau aja, berapa lagi, Pak? Ada yang tahu? Hah? Satu riwayat ada yang dibuka 14 tapi tak lewat dari 20. Ada juga yang tak lewat dari 20. Bayangkan tuh. Gagah umur 60-an. Nah, bayangkan tuh. Tapi Pak jangan khawatir, sebab uban tuh nanti di hari akhirat uban tuh cahaya. Nah, itu pula. Tapi artinya orang tidak beruban tuh kan sehat anginnya. Nah, tuh bayangkan tuh. Gigi sehat, bentuk fisik gagah. Jadi kalau ada orang bermimpi, dia jumpa saya mimpi Nabi tadi malam katanya, sorban dia besar, jenggot dia udah putih, itu ngigau itu. Atau kena rayu sama apa? Tipu sama setan. Nah, jadi Nabi itu gagah, wajar dicintai. Jadi kalau tak kenal maka tak makanya tak sayang ya. Jadi kenal-kenallah sama Nabi. Bagaimana kenal Nabi? Kenal fisik, kenal riwayat. Nah, yang kedua apa tadi? Baik akhlaknya. Allah sendiri puji Nabi, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau Muhammad berada dalam akhlak yang sungguh sangat agung. Yang ketiga, apa cakap? Hah? Ada jasanya. Apa jasa Nabi? Yukhriju minadh dhulumati ilan nur, mengeluarkan manusia dari kegelapan menuju cahaya, kegelapan kejahilan, kegelapan kesyirikan menuju cahaya ilmu dan keimanan. Karena tidak ada Nabi, Eropa abad pertengahan itu bagaikan kandang onta yang kumuh dibandingkan dengan Baghdad, negeri yang penuh dengan peradaban dan keindahan. Mereka tak kenal dapur, kamar, tak kenal mereka dulu. Di abad pertengahan itu tak kenal mereka. Karena sejarah kelamnya Eropa Barat itu abad pertengahan. Barat itu baru kenal peradaban yang sekarang ini, baru 100 atau 200 atau 300 tahun ini. Sebelum Islam berjaya, saat Islam berjaya mereka gelap. Tidak tahu di situ, di tengah rumah itu tempat tidur mereka, dapur mereka, tempat ternak mereka. Tak tahu mereka tata rumah. Kecuali orang yang tak tahu sejarah, ya orang tahu sejarah malu mereka. Sumbangsi Islam terhadap peradaban Eropa dan Barat hari ini tuh tidak akan pernah bisa terbayar lagi oleh Barat sama kita umat Islam. Jadi jasa Nabi itu.
Tengok ketika Islam datang ke Papua, mereka tidak kenal sabun. Bayangkan tuh. Makanya sebagian dai yang pergi dakwah ke sana itu yang dibawanya sabun. Ngajak mereka mandi. Bagi orang Islam, mandi itu dianjurkan, bahkan ada yang wajib. Bayangkan itu. Hebatnya umat Islam. Itu jasa itu. Kalau tidak kumuh kita nih, minta ampun. Yang keempat apa tadi? Ada yang diharapkan. Apa yang kita harapkan dari Nabi? Syafaatnya. Ada yang disebut dengan syafaatul uzma. Luar biasa. Udah komat orang kita belum azan lagi. Oke lah dulu yang kelima. Yang kelima, apa tadi yang kelima? Ada hubungan. Kalau hubungan nasab, Pak, di hari akhirat kelak, yauma yafirrul mar'u min akhi. Terus wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi. Apa sebab likulli imri'in yauma idzin sya'ni yu'ni. Pada hari akhirat kelak orang lari seseorang dari saudaranya, dari ibunya. Mana orang lari? Dari maknya. Atau maknya lari dari anaknya, bapaknya lari. Apa sebab? Sebab masing-masing takut. Gempa bumi itu aja dulu apa diceritakan, di mana-mana terjadi gempa bumi. Orang lari, tidak peduli berpakaian tak berpakaian, lari, selesai. Itu hubungan nasab, Pak. Sama Nabi apa pula hubungan kita? Kita akan berada nanti, kita punya hubungan yang luar biasa dengan Nabi. Nabi itu, Pak, sejak di dunia punya hubungan dengan orang-orang beriman itu. Nabi pernah sebutkan, ana lakum bimanzilatil walid, posisi saya seperti bagi kalian seperti orang tua yang mengajarkan kalian semua perkara. Dan di hari akhirat kelak kita berada di bendera liwaul hamd, golongan Nabi. Di saat umat lain belum masuk surga, umat Nabi yang pertama masuk surga. Allahu Akbar. Dan tidak akan dibukakan itu surga, Pak, sebelum Nabi dan umat Nabi dipersilakan duluan masuk. Padahal umat Nabi adalah umat yang terakhir, tapi duluan masuk surga. Itu hubungan kita dengan Nabi itu, Allahu Akbar. Wajar kita bersalawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Salawat, banyak bersalawat. Baiklah, yang ke-18. Azan dulu tuh, lanjut dulu. Azan dulu. Ikhwati fillah, barakallahu fikum. Itu adab yang ke-17 tadi. Sekarang yang ke-18. Adab kepada Allah Rabbul Alamin adalah sebentar. Kenapa kok dikaitkan dengan bersalawat kepada Nabi? Padahal adab kepada Allah. Apa sebab kira-kira? Sebab kul in kuntum tuhibbunallah fattabi'un. Jika kamu mencintai Allah, maka ikutilah aku. Katakan, hai Muhammad, kata Allah. Dan nanti yang ke-19-nya ittiba. Yakni kita untuk mencari sayang Allah itu tentu dengan mengikuti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik. Dan secara khusus lagi pada pertemuan yang akan datang saya akan tambahkan lagi tentang adab kepada Nabi, insyaallah. Baik. Yang ke-18, bertakwa kepada Allah Rabbul Alamin. Itu adab kepada Allah. Bertakwa kepada Allah. Sebelum menyebutkan tentang faedah takwa, kita ini, Pak, adalah orang-orang yang beriman. Bahasa Arabnya mukmin. Mana dalam kajian guru-guru dah sebut juga ini. Mukmin itu adalah orang yang ada iman dalam dirinya. Dan orang kafir adalah orang yang ada kufur dalam dirinya.
kekufuran, maka dia disebut dengan kafir. Dan yang menyelamatkan manusia dari neraka, memasukkan mereka ke dalam surga dengan izin Allah adalah iman. Sebaliknya yang memasukkan ke dalam surga, saya ulangi, yang memasukkan ke dalam neraka dan menjauhkan kita dari surga itu ada beberapa hal. Satu namanya kufur. Maka orang yang jatuh dalam kekufuran ini disebut kafir. Kedua adalah orang yang terjatuh dalam kesyirikan. Dan orang yang terjatuh dalam kesyirikan ini disebut dengan musyrik. Yang ketiga adalah orang yang terjatuh dalam kemunafikan, maka orangnya disebut dengan munafik. Yang keempat, kefasikan juga bisa menjatuhkan seseorang ke dalam neraka. Walaupun definisi fasik ini adalah keluar dari ketaatan, tapi kadang ada juga fasik itu bermakna kekufuran, seperti dalam surah Al-Mulk itu, dalam surah As-Sajdah, wa ammal ladzina fasaku fa ma'wahumun nar kullama aradu ay yakhruju minha u'idu fiha wa qila lahum dhuqu 'adzaban nar alladzi kuntum bihi tukadzibun. Ini fasik yang terjatuh dalam dosa besar. Tapi ada fasik yang tidak dosa besar namun juga akan mencampakkan seorang ke dalam neraka. Ya. Saya ulangi, fasik yang saya maksud dosa besar tadi adalah kekufuran. Ya, ini kesyirikan. Fasik itu juga ada dosa besarnya, dosa besar dan dosa kecil. Lawan dari kefasikan itu adalah ketaatan. Orang fasik itu adalah orang yang selalu berbuat kemaksiatan. Jadi bertakwa adalah lepas dari kefasikan. Lepas dari kefasikan. Tapi bukan hanya itu. Sebab kefasikan ini adalah yang paling rendahnya. Berarti takwa juga adalah lepas dari kekufuran, lepas dari kemunafikan, lepas dari kesyirikan, lepas dari kemunafikan, dan lepas dari selamat dari kefasikan. Kufur, syirik, nifaq, fasik. Ikhwati fillah, barakallahu fikum. Takwa adalah wasiat Allah untuk kita. Wasiat yang paling mulia adalah wasiat takwa. Dan ketakwaanlah yang akan membawa kita menuju surga Allah yang penuh dengan kenikmatan. Bahkan para ulama juga menulis satu kitab seperti Sewa Sa'id bin Wahab Al-Qahtani, tulis satu kitab Nur Taqwa wa Dhulumatul Ma'asi. Cahaya ketakwaan dan kegelapan kemaksiatan. Syekh di sini menyebutkan ketakwaan ini banyak faedahnya. Pertama, orang yang bertakwa, kebersamaan Allah dengan hamba-hambanya yang bertakwa. Innallaha ma'al ladzina taqaw. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang bertakwa. Apa makna kebersamaan Allah di sini? Allah membimbingnya. Allah memberinya hidayah, memeliharanya. Ya. Menjaganya, memberikan rahmat padanya. Allah bersama orang-orang yang bertakwa. Dan itu kebersamaan Allah secara khusus. Kemudian keutamaan takwa, keselamatan dari makar musuh. Walau bagaimanapun besarnya makar mereka, Allah menyebutkan wa in tasbiru wa tattaqu la yadurrukum kaiduhum syai'a. Jika kamu bersabar dan bertakwa, tipu daya mereka akan menyusahkan, tidak akan menyusahkan kamu sendiri. Allahu Akbar. Hidup ini Pak banyak musuh. Ketakwaanlah yang menyelamatkan kita. Namun kadang kita tidak paham kadang. Kita sering melihat secara zahir. Tidak melihat secara hakiki. Orang mencela kita, orang menghina kita, orang ingin menjatuhkan kita. Takwaan dengan izin Allah tidak akan memudaratkan kita. Walaupun secara zahir itu akan memudaratkan kita. Dan faedah takwa dapat membedakan kebenaran dan kebatilan.
Dengan ada ketakwaan dalam hati itu nampak kita ini yang benar, ini yang keliru. Kalau tidak ada ketakwaan lagi berat. Dan takwa itu letaknya di sini nih. At-taqwa hahuna kata Nabi. Ketakwaan itu letaknya di hati. Itu asal mulanya. Tapi kalau di hati saja, tidak nampak ada anggota badan tak takwa juga. Sebab ciri-ciri orang yang bertakwa itu ada pada anggota badannya. Allah menyebutkan ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana. Hai sekalian orang-orang yang beriman, jika kalian bertakwa kepada Allah, Allah jadikan ada furqan dalam diri kalian. Ada pembeda antara yang hak dengan yang batil. Kadang Pak, kalau kita mungkin bergaul dengan sesama kita saja, orang-orang yang rajin ke masjid, orang yang duduk rajin mengaji, tak ngerti kita mana yang salah, mana yang batil. Tapi di masyarakat awam seakan-akan hari ini tidak tahu lagi. Sebab cara pandang mereka itu secularism worldview namanya. Cara pandang sekuler. Apa itu sekuler? Memisahkan kehidupan ini dengan agama. Agama ya agama. Kehidupan ya kehidupan. Agama jangan bawa dalam ranah kehidupan. Tidak ada di ranah ekonomi, tidak ada di ranah pertanian, tidak ada dalam ranah perdagangan, tidak ada dalam ranah sosial. Tidak. Dan negeri kita ini itu dirusak. Sekularisasi dalam ekonomi, sekularisasi dalam pendidikan, sekularisasi dalam pemerintahan. Dan sebenarnya sedikit saya menyimpangkan, saya bukan orang politik praktis. Indonesia tercinta ini Pak, ini tidak ada tempat untuk negeri ini buat orang yang tidak beragama. Makanya nanti ketika diteliti atau ditanya kepada orang-orang ateis yang tidak beragama, yang paling bermasalah di Indonesia ini adalah sila pertama. Apa itu? Ketuhanan yang Maha Esa. Makanya begitu Indonesia sudah dirancang, saya izin sampai sini sedikit dulu. Ini kondisi negeri kita. Nah, begitu Indonesia ini sudah direbut kemerdekaannya oleh para ulama bersama santri. Karena kemerdekaan negeri ini itu perjuangannya panjang Pak, bersama santri. Dulu negeri ini itu di abad ke-19 Masehi itu kerajaan-kerajaan masih ada. Tapi kerajaan-kerajaan itu sudah di tangan para kolonial, para penjajah. Belanda di negeri ini itu tidak begitu banyak juga. Tetapi mereka kolonial-kolonial ini itu sudah mendapatkan para raja-raja yang ada di negeri ini. Makanya penjajahan itu tidak dilakukan semuanya oleh orang-orang kolonial itu juga aja, tetapi oleh raja-raja yang tertaklukkan oleh mereka, yang bekerja sama dengan mereka. Padahal mereka itu pemimpin resmi di kerajaan-kerajaan yang ada di negeri ini. Begitu rakyat melihat pemimpin resmi mereka sudah berpihak kepada kolonial yang menzalimi rakyatnya, maka rakyat tidak percaya lagi kepada pemimpin atau raja-raja mereka. Dan di saat itulah rakyat memandang para ulama, memandang para kiai, memandang buya-buya dan tuan-tuan guru di Nusantara tercinta ini sebagai pemimpin mereka, yang bukan hanya sebagai pemimpin di masjid, namun tempat mereka mengadu. Sebab tidak ada lagi tempat mengadu. Nanti ketika terjadi persoalan kehidupan masyarakat, persoalan kehidupan perekonomian, ngadunya ke buya, Pak Yai, ini kondisi kami sekarang. Bahkan ketika terjadinya ancaman keamanan ini, para kiai jadi apa? Jadi pimpinan dan bukan secara struktur pemerintahan, tetapi rakyat akhirnya lebih percaya kepada ulama dan kiai mereka. Ini Pak sejarah negeri kita ini. Dan begitu negeri kita ini mendekati mulai abad 20, abad 19 itu mulai gerakan besar-besaran.
untuk merebut kemerdekaan. Akhirnya Pak, kemerdekaan 1945 terjadi. Dan dirumuskanlah karena Indonesia ini Indonesia itu kan dikokohkan 1920-an. Bahkan bahasa kita jadi bahasa Melayu itu ketika ada Sumpah Pemuda. Kok sampai sini saya? Sumpah Pemuda dikokohkan. Dan ingat Pak, Melayu itu banyak bahasa Melayu itu dari Islam, terislamisasi. Oke, saya tidak bicara ini sekarang. Yang saya ingin bicarakan, jadi negeri kita ini adalah hasil perjuangan para ulama, sehingga Pancasila itu ketuhanan yang Maha Esa. Walaupun tidak berasal dari kata Arab ketuhanan yang Maha Esa, tapi konsepsinya dari Islam. Namun sila yang kedua, apa sila yang kedua? Kemanusiaan yang adil dan beradab itu Islam. Yang ketiga, persatuan, ini konsep Islam. Kalau konsep sekuler itu berpecah belah, Pak. Islam yang menyatukan. Yang keempat apa? Kerakyatan, terus kebijaksanaan, permusyawaratan, dan itu coba bayangkan, sila yang keempat itu banyak bahasa Arabnya. Yang kelima, bayangkan konsep Islam. Rumusan negara kita ini. Karena memang ketika negeri ini merdeka Pak, 95% umat Islam. Jadi kalau ada orang yang ingin mendiskreditkan umat Islam, ingin menghapus umat Islam di negeri ini, sebenarnya mereka Indonesia ingin menghapuskan Indonesia tercinta. Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan bahasa Arab, perwakil bahasa Arab, rakyat bahasa Arab. Majelis Permusyawaratan Rakyat MPR bahasa Arab, Majelis Musyawarah Rakyat. Ajib. Namun sayang, ini ingat nih. Namun sayang ketika Indonesia sudah direbut kemerdekaannya, ada pihak-pihak sekuler yang terus memerangi negeri kita ini. Ingin mereka bahwa Pancasila itu diterjemahkan diaplikasikan menjadi sekuler. Pisahnya agama dengan pemerintahan, terpisahnya agama dengan kehidupan perekonomian dan masyarakat. Akhirnya apa? Akhirnya Pak, upaya-upaya ini kan ghazwul fikri, upaya-upaya merusak masyarakat, jauhnya masyarakat dari agama, sampai sekarang mereka berhasil. La ilaha illallah. Sehingga sekarang cara pandang masyarakat negeri ini banyak cara pandang sekuler, banyak cara pandang terpisah dari agama. La ilaha illallah. Kalau kita ngaji-ngaji sering ke masjid, ya paham lah Pak. Tapi kalau di tengah masyarakat luar biasa, tidak ada lagi. Nah, jadi kok sampai di sini nih? Ya, furqana. Takwa itu tidak ada lagi. Takwa itu adanya di masjid bagi mereka. Nanti kalau dengar Al-Quran pagi-pagi, kalau siang-siang, kalau pagi-pagi itu jangan, kalau siang-siang jangan dengar Quran lagi, musik-musik. Kalau malam-malam musik-musik, ya musik-musik sadu katanya. Tidak ada lagi Quran tuh pagi setelah subuh. Bayangkan tuh. Jadi, tapi mereka sudah begitu setel kehidupannya, tidak ada furqan. Nah, ini sebabnya sampai ke sini tadi. Tidak ada lagi pembeda antara yang hak dengan yang batil. Ketakwaan itu tidak ada lagi. Sebab takwa itu komprehensif. La ilaha illallah. Oke, kita lanjut sini. Kita selesaikan malam ini juga bab ini. Yang keempat, dihapuskan di antara faedah ketakwaan, dihapuskan kesalahan dan diampuni dosa-dosa. Ya. Jadi orang yang bertakwa dihapuskan kesalahannya, ya, diampuni dosa-dosanya. Kemudian tercurahnya rahmat Allah. Wa rahmati wasi'at kulli syai'in. Rahmatku meliputi segala sesuatu, maka aku akan tetapkan rahmatku bagi orang-orang yang bertakwa. Fasa'aktubuha lilladzina yattaqun. Jadi akan aku tetapkan rahmatku bagi orang-orang yang bertakwa. Rahmat Allah itu yang kita butuhkan. Banyak kita dapat nikmat, tapi kalau tak ada rahmat, nasi nikmat bisa kita makan, tapi kalau tidak jadi rahmat untuk apa? Istri nikmat, tapi kalau tidak jadi rahmat, kacau balau kita.
rahmat Allah yang kita butuhkan. Nah, kemudian faedah ketakwaan adalah dimasukkan ke dalam surga. Tilkal jannatul lati nurithu min ibadina man kana taqiyya. Itulah surga yang kami wariskan kepada hamba-hamba kami yang selalu bertakwa. Allah. Surga itu memang untuk orang bertakwa. Kemudian yang terakhir, adab kepada Allah yang disebutkan oleh Syekh di sini adalah memurnikan ittiba', meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau tadi kita berbicara tentang kenapa kita mencintai Nabi, 5 aspek mencintai seseorang ternyata ada pada diri Nabi. Nah, sekarang ittiba' kepada Nabi, itu bukti cinta kita kepada Nabi. Dan Allah menyebutkan laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh adalah pada diri Nabi bagi kalian itu suri tauladan yang sempurna. Pembahasan ini saya sambung pada pertemuan yang akan datang, adab terhadap Nabi. Namun sedikit saja coba renungi ayat ini, Pak. Kata para ahli bahasa, uswatun itu berbeda dengan qudwatun. Uswatun itu seluruh aspek kehidupan Nabi itu menjadi contoh dan suri tauladan. Ada orang yang memang menjadi teladan, tetapi tidak seluruh aspek kehidupannya. Atau bisa jadi qudwah. Kalau Nabi uswatun hasanah lagi, suri tauladan yang sempurna. Bagi siapa orang-orang yang menginginkan perjumpaan dengan Allah dan hari akhir dan berzikir pada Allah dengan zikir yang banyak. Namun kita perlu memahami rinciannya. Bagaimana mengikuti Nabi? Nah, itu pembahasannya mengikuti Nabi itu Pak dalam 4 hal. Mengikuti Nabi dalam keyakinan, mengikuti Nabi dalam perkataan, mengikuti Nabi dalam perbuatan, mengikuti Nabi dalam perkara yang ditinggalkannya. Namun tidak semua perkataan, tidak semua perbuatan Nabi bisa diikuti. Ada yang tidak menjadi kekhususan Nabi. Nah, Nabi bininya 9, kita jangan hantam pula 9. Nah, Nabi ada perbuatan-perbuatan yang wajib bagi Nabi. Kekhususan Nabi, kita tidak dianjurkan. Dan ini insyaallah taala pada pertemuan yang akan datang kita coba sempurnakan lagi dalam bab adab kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun di sini Syekh membawakan ternyata bukti kita beradab kepada Allah juga berittiba kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab Allah mengatakan, tadi juga sudah saya sebutkan, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Katakanlah hai Muhammad, jika kamu betul-betul mencintai Allah, ikutilah aku. Mengikuti Nabi itulah bukti kita cinta pada Allah. Maka dimasukkan oleh para ulama adab kepada Allah adalah dengan ittiba'un Nabi, mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu taala a'lam bishawab. Inilah 19 adab yang disebutkan oleh Syekh Abdul Aziz bin Fatih Sayyid Nada dalam Mausu'atul Adab ini tentang adab yang pertama, adab kepada Allah. Mudah-mudahan ilmu yang sudah kita dapatkan dalam pembahasan adab ini bukan hanya sebatas ilmu, tapi ilmu yang berbuah amal. Karena ingat seperti penjelasan Imam Az-Zarnuji, ilmu yang kita minta itu kan Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah. Ya Allah, beri aku ilmu yang bermanfaat. Bermanfaatnya ilmu itu ada 2, Pak. 1 diamalkan, 2 diajarkan. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkannya dan bisa pula mengajarkan kepada anak kita, istri kita, keluarga dan siapapun yang membutuhkannya. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Wa sallallahu wasallama ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.